Ini adalah BYD Dolphin yang baru masuk ke Indonesia tahun ini, dan ini hadir sebagai entry level untuk melawan Wuling Bingo, ada Netavi juga, pokoknya banyak deh. Tapi menurut saya pribadi, mobil ini adalah mobil yang paling keren di antara kompetitornya ya. Pokoknya nanti kita bakal bahas lebih lengkapnya. Welcome to Cars to Teddy, dan ini adalah BYD Dolphin 2024. Oke, sebelum kita bahas eksteriornya, kita bahas dulu mesinnya. Jadi di balik kap mesin ini ada mesin dengan baterai kapasitas 60,43 kWh dan motor listriknya menghasilkan tenaga 201 PS dan mempunyai torsi 310 Nm. Charging portnya ini diklaim juga on the paper ya. Ini bisa penangkapan dayanya itu 80 kWh. Jadi dari 10-80%, mobil ini hanya memakan waktu cukup 30 menit aja. Dan itu salah satu yang terbaik di antara kompetitornya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian eksteriornya. Kalau kasat mata mobil ini tampaknya lebih aerodinamis, lebih agresif dibandingkan dengan kompetitornya seperti Wuling Bingo yang tampaknya tuh lucu gitu ya kalau Wuling Bingo. Kalau ini tuh tampaknya agresif gitu. Kita mulai dari grillnya. Di sini model grillnya kan tutup ya. Terus ada kayak garis-garis gitu. Ada tulisan BYD-nya. Ada kamera 360-nya di sini yang terintegrasi dengan head unit di dalam. Ada sensor parkirnya. Terus juga side-skid bumper depannya itu lumayan menjuntai sampai ke bawah. Jadi membuat mobil ini terlihat cukup sporty gitu. Dan di sini cupnya warnanya beda ya sama bodinya. Kenapa? Karena ini yang memang dual tone. Jadi cupnya sama atapnya ini satu warna. Biasanya kan kalau misalkan dual tone itu cuma atapnya doang ya. Tapi di BYD sampai ke cup-cupnya warnanya beda gitu. Kalau kita lanjut ke bagian samping, di sini ada charging port yang tadi saya bilang yang sudah bisa fast charging 10-80% itu hanya butuh waktu 30 menit dan tadi saya megang kartu, ini kartu apa? Mirip sama Tesla ya. Jadi kartu ini fungsinya adalah untuk masuk ke mobil. Jadi cuma tinggal kita tap aja dan mobil ini akan terbuka. Kalau mau kunci sama, cuma tinggal di tap aja dan mobil ini akan terkunci lagi. Keren ya? Walaupun memang di kuncinya tuh ada remote-nya juga sih. Ini ya biar keren aja, biar kayak Tesla gitu. Jadi tinggal dikantongin. Terus untuk bagian bawahnya di sini ada side skirt yang menyambung sampai ke belakang, ke bawah sampai ke belakang. Yang menambah kesannya mobil ini all terrain gitu ya. Terus bannya juga lumayan besar. Di sini bannya menggunakan ring 18 dengan tipe ban 205/50. Bannya juga modelnya keren ya, dual tone gitu, warna hitam dan warna silver. Sangat-sangat futuristik banget gitu. Kita mundur lagi ke bagian belakang. Di sini terpampang jelas ya, ininya apa namanya slogannya, Elevate Attraction. Kalau di sampingnya sih cukup simple ya, bermain aman, garis-garisnya tegas sampai ke depan, nggak ada suatu hal yang terlalu spesial banget. Knop pintunya juga model cepol kayak gini, bukan yang model tarik. Terus ada smart lock-nya juga. Oh iya, untuk lampu sennya di sini terdapat ini juga kamera 360 sama ada NFC-nya yang tadi buat nempelin kartu. Kita lanjut ke bagian belakang. Oke, sekarang kita sudah ada di bagian belakangnya. Seperti yang bisa kalian lihat ya. Kalau saya pribadi sih mobil ini paling keren dari bagian belakangnya daripada bagian depannya. Tapi lebih keren lagi bagian dalamnya sih. Tapi kalau eksteriornya paling keren bagian luarnya. Bagian belakangnya, sorry. Kita mulai dari paling atas. Di atas udah ada antena shark fin. Di sini udah ada spoilernya yang lumayan besar. Ada stop lampnya juga. Terus standar Eropa di sini masih ada defogger. Walaupun sudah terdapat wiper. Terus di sini ada tulisan Build Your Dreams yang tersemat di dalam mika gitu. Di sini juga ada BYD Dolphins. Ada kamera 360 yang nyambung juga ke head unitnya.
Nah, yang paling kerennya ini lampunya tuh kayak spiral gitu loh. Kayak spiral, terus di tengahnya gabung. Wah, ini keren banget sih. Bener-bener ngebuat desain mobil ini menjadi top of the line dari kompetitor-kompetitornya, menurut saya pribadi ya. Di bagian bawahnya, reflektornya terlihat sangat agresif, dan ini menurut saya tampilannya lebih sporty dibandingkan bagian depannya. Jadi orang pasti bakalan, mobil apa nih gitu kalau ngelihat belakangnya gitu, karena lampunya keren. Kurang lebih bagian belakangnya kayak gini. Kita lanjut ke bagian bagasinya. Nah, seperti yang sudah kita lihat, ini bagian bagasinya ternyata nggak sekecil itu ya. Bagian bagasinya ternyata cukup luas. Di bagian bawahnya sini ada toolkit buat ngecas. Terus di bagian atasnya ini kira-kira bisa taruh sekitar 1 koper, 2 koper lah, 2 koper besar. Dan di bagian atasnya sini ada penutupnya. Jadi kalau misalkan kalian naruh barang berharga di sini, orang dari luar nggak akan bisa ngeliat ke dalam. Tapi sayangnya nggak ada lampu nih. Oh, ada deh, ada lampunya di sini. Surprisingly, bagian bagasinya cukup besar. Saya pikir kecil. Kita lanjut ke bagian interiornya sama Todizilla. Let's go. Oke, tadi ada beberapa yang ketinggalan. Gue mau bahas salah satunya itu adalah ada sensornya di depan. Ini apa? Ini adalah sensor dari ADAS. Jadi ADAS dari mobilnya itu udah lumayan lengkap banget. Ada collision mitigation, ada departure warning, ada lane keeping assist, ada cruise control. Pokoknya banyak banget. Nanti kalian kalau lengkapnya bisa lihat di kolom deskripsi atau langsung ke websitenya BYD. Kurang lebih kayak gitu. Well, without further ado, kita langsung ngomongin aja untuk bagian interiornya, karena mobil ini menurut gua sangat menarik ya secara tampilan, terutama untuk electric car yang biasanya terkadang lebih membuat mobil kelihatan lucu atau mobil itu kelihatan yang benar-benar premiumnya. Nah, ini ada BYD yang tampilannya menurut gua sangat menarik untuk dilihat ya. Kita langsung aja. Untuk masuknya, dia udah pakai kunci dan juga ada kartunya nih guys. Jadi ini modelnya di tap gitu ya. Jadi ntar kita lihat di luar, di tap gitu modelnya. Jadi lucu ya. Mobil elektrik ini banyak banget kayak gimmicknya gitu. Dan kita langsung ngomongin aja ke bagian interiornya yang dominasi warna hitam ya. Seperti yang lihat, tampilannya very futuristic yang modelnya menurut gue floating ya. Dalam arti kayak ngambang gitu kalau lihat. Sebenarnya nggak ngambang sih. Di sini cuma dia kayak menonjol keluar. Jadi seolah memberikan efek kalau dashboardnya ini floating, ngambang-ngambang gitu ya. Sangat futuristic, keren menurut gue. Bahkan untuk head unitnya pun dia nggak nempel di dashboard ya. Seperti yang gue bilang, kelihatan semua floating alias ngambang gitu ya. Ini pun juga speedometernya kelihatan kayak ngambang. Jadi bener-bener semuanya tuh kayak ngambang-ngambang gitu. Ada sebuah konsol di tengah nih guys ya. Mungkin konsolnya nggak terlalu besar sih, paling cuma buat naruh handphone kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Karena di sini seperti yang kita lihat, ini head unitnya yang gede ini ya. Tampilannya seperti ini ya, BYD gitu, keren ya. Dan ini dia bisa diputar-putar nih guys, tuh. Ya, alien banget tampilannya. Emang sih, kalau ini mungkin lebih cenderung ke gimmick ya, karena orang suka ngeliatnya mungkin layar kayak begini, atau mungkin orang lebih seneng ngeliat layar kayak begini sih. Tapi kita dari sini kita langsung ngomongin ke bagian vitalnya dulu, setirnya. Untuk setirnya sendiri, dia udah tilt steering ya, teleskopik juga ya. Tampilan speedometernya futuristic seperti yang tadi gue bilang ya, floating ya, kelihatan ngambang ya. Terus untuk starternya dia di sini, dan ini what do you know, mobil elektrik ini yang mungkin gue pribadi pun juga sedikit perlu sadar kalau mobil ini sebenarnya udah nyala, karena mesinnya bener-bener hening sampai gue nih nggak sadar kalau mobil ini nih udah dalam kondisi nyala. Keren. Di atas ini dia udah ada lampunya nih guys. Ini modelnya cuma di touch aja gitu ya. Jadi dia nggak perlu ditekan. Jadi cuma sentuh aja dan dia langsung nyala. Warnanya white LED ya.
ada di bagian passenger juga. Tapi sebelum itu kita ngomongin depannya dulu. Dari sini untuk desain di sininya nih juga keren banget ya guys. Kelihatannya kayak kendaraan alien aja gitu. Ini untuk kontrol di bagian radionya ya, pengontrolan volumenya di sini. Kemudian ada yang di setirannya juga nih guys ya. Cruise controlnya juga ada di sini. Dan di sini lebih banyak ke bagian air conditioner aja ya. Jadi untuk nyalahin, matiin, kecilin, auto. Untuk lampu hazardnya juga di sini ya. Kemudian ada mode-nya ya, seperti biasa mode ada sport ya. Nah, yang paling unik lagi adalah bagian untuk shift-nya. Karena shift-nya itu dia ada di sini guys. Nah, ini menurut gue unik banget nih. Jadi dia udah bukan lagi model persneling ya, atau mungkin di sini yang diputer. Dia di sini, ini kecil banget guys. Ya, modelnya untuk majuin itu dikebawahin gini aja. Nah, tuh. Bahkan lu dengar ya suara mesinnya tadi. Tapi kemudian hening lagi gitu. Kalau kalian di sini begitu lu masuk ke D tadi kedengar suara kayak engine-nya start, tapi setelah itu langsung hening. Nggak tahu deh kedengaran di audio apa enggak. Kemudian untuk netral dan untuk ke bagian belakang dia langsung seperti koneksi ya guys. Dan ini koneksinya langsung ke head unitnya dan ini 360 langsung ya. Keren sih menurut gua untuk kamera 360-nya ya. Untuk di sini nih ada colokan 12 volt-nya. Dan kemudian di sini ada Type C. Kemudian di bawah sini ada SD card. Dan kemudian di sini ada flash disk-nya. Colokannya udah lengkap gitu ya. Dan di sini ada untuk wireless charging-nya. Jadi untuk bagian chargingan tuh di sini lengkap banget nih guys. Di sini ada buat tumak cup holder. Dan untuk parkingnya udah of course ya, ini udah electric car, ini dia tinggal dipencet kayak begini aja gitu. Dan tuh kalau kalian bisa pencet dia ngeluarin suara ya, itu keren banget sih menurut gue. Emang agak baru banget sih, gue juga pribadi untuk electric car sometimes agak sedikit kagok ya, karena kita terbiasa dengan semua persneling ya. Sekarang aja semuanya serba di model dipencet aja, diturunin, dinaikin gitu. Semuanya serba elektrik. Untuk joknya sendiri ini udah leather ya, semi bucket, dan semuanya of course karena elektrik, ini semuanya udah elektrik nih guys. Untuk naik turun semuanya elektrik ya. Ya, elektrik semua. And okay guys, after kita lihat tadi semua, tentu di sini mobil ini pun juga menggunakan voice sensor ya. Seperti kayak misalnya, "Hi BYD." "Hi BYD. Up the temperature." Alright, the temperature is going up by 1 degrees. Okay. Jadi emang ini untuk voice sensornya masih menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita emang benar-benar have to correct the pronouncing ya, biar dia komputer masih nangkap. Well, itu pun dia bisa selain air conditioner, dia juga bisa membuka kayak panoramiknya ya, misalnya kayak ini panoramik. Tentu panoramiknya pun bisa dibuka secara manual ya dengan tangan seperti ini. Dan ini panoramiknya cukup besar ya guys, ini sampai belakang. Oh, kayak gitu. Dan ini hanya panoramik ya, bukan sunroof. Jadi nggak bisa dibuka lagi, hanya terbuka kayak begini aja. Dan menurut gua ini keren banget sih. Tampilan mobil untuk EV ya, new entry, menurut gua ini benar-benar barisan yang benar-benar menurut gua gempuran yang lumayan keren nih. Kita balik lagi ke bagian door panelnya juga kalian lihat ya. Semuanya floating ya, terutama untuk bagian handle bukanya nih. Kelihatan banget kayak handle-nya tuh nggak nempel sama dashboard-nya gitu, kayak melayang. Ya, di sini seperti biasa ada storage. Oke guys, seperti tadi gue bilang yang serba floating ya. Kalau lu lihat bagian konsolnya di sini, ya, ini konsolnya gede nih. Dan ini dia nggak ada storage di sini. Ini cuma bener-bener buat handrest saja. Tapi kalau kalian lihat ke bawah nih guys, di sini ada storage yang gede banget nih, dan ini kelihatan seolah kayak ngambang gitu ya, kayak floating ya. Di sini juga ada storage nih guys. Storage-nya nggak langsung jatuh ya, tapi pegasnya juga nggak terlalu megang, jadi dia lumayan jatuh, tapi nggak gubrak banget gitu. Lumayan lah. Alright guys, after this kita langsung aja ke bagian belakangnya. Let's move along.
Oke guys, sekarang ini gua ada di bagian passenger seatnya ya. Well, seperti biasa passenger seatnya dengan tinggi 179-180 ya. Tadi di depan, mungkin sebenarnya gue bisa maju dikit ya, karena tadi gue duduknya agak sedikit, bukan posisi driving yang benar-benar agresif gitu, biasa aja. Tapi di belakang, ini masih sangat lega ya guys. Ya, dengkul gue juga nggak bersentuhan. Dan ini bangkunya mati ya, dalam arti ini posisi paling rebahan, jadi dia nggak bisa rebahan lagi. Bisa dilipat of course, tapi dia berhenti sampai sini, jadi dia nggak bisa lebih senderan lagi. Posisinya menurut gua, karena gua orangnya tipe orang yang suka duduknya agak tegak, nggak terlalu selonjoran, ini nyaman menurut gua ya. Dan kita langsung ke bagian joknya ya. Joknya ini leather dan tampilannya menurut gua suka ya, dia karena ada apa ya, teksturnya menurut gua kayak ada pori-porinya gitu, ada berlubang gitu ya. Di bagian tengahnya di sini ada handrestnya dengan ada mug holdernya di sini 2 ya. Di sini juga ada mug holder lagi. Dan di bawah sininya dia ada Type C dan ada colokan buat USB-nya. Untuk bangku depannya di sini dia ada ini ya, ada buat storage ya. Dan storage-nya ini nggak langsung ke dalam nih guys. Jadi ini buat kayak naruh handphone nih enak nih. Jadi dia nggak mungkin nggak langsung jatuh ke bawah. Nah di bagian keduanya dia ada kantong lagi yang lumayan lebih dalam. Jadi kebagi 3 nih, ada kantongnya 3. Dan menurut gua biarpun simple touch ya, cuman kayak gitu aja, tapi it's very functional. Karena bisa buat naruh handphone. Biasanya orang nggak mungkin naruh handphone di sini karena pasti akan jatuh ke bawah gitu ya, ngodok-ngodok gitu. Kalau ini enggak, really nice storage. Ya. Oh ini tadi gue kurang ngomong masalah dashboard ya. Dashboardnya ini ternyata dia ini punya dua fabric ya guys ya. Tadi sekilas gue ngeliat ini gue pikir plastik semua gitu, tapi ternyata nih untuk yang bagian sininya nih dia nih ini apa, suede nih. Jadi memberikan tampilannya lebih apa ya, Sport ya. enak aja gitu dilihatnya. Dan dipegangnya juga enak sih. Iya. Ini soft touch semua loh. Iya. Nggak, bukan plastik-plastik kayak gitu. Nah itu dia yang tadi gue bilang men, kalau misalnya kebanyakan mobil EV yang ada di Indonesia sekarang ini kan Kualitasnya ya, agak di downgrade ya. ya misalnya ala kadarnya lah gitu ya. Kalau ini emang dia nggak bisa dibilang ala kadar ya, malah nih menurut gua eksklusif ya tampilannya ya. Dan ya itu kan dari dashboard dan interiornya dan eksteriornya juga ya nggak sih. Oke, betul banget sih. Tarikannya gimana? Tarikannya udah pasti ya, ini ciri khas mobil listrik, torsinya instan banget tuh. Kita mau nyoba ngebut tapi nggak mungkin lah ya, jalan raya. Tapi yang pasti ini berasa banget kalau torsinya instan gitu. Oh iya, ngomong-ngomong, mobil ini fast charging ya. Klaim on papernya dari 10 sampai 80% itu mereka cuma butuh waktu 30 menit. Itu cepet banget, men. Dan itu gila, itu kalau misalkan kita comparing sama bensin sih udah jauh banget lah ya, harga yang bisa kita saving gitu loh, uang yang bisa kita saving untuk konsumsi BBM-nya gitu. Opini-opini kalau misalkan mobil listrik itu build quality-nya jelek, itu bisa dipatahkan di Yes. brand ini sih. Ini karena benar-benar build quality keren banget. Yes, gue I have to agree, gue setuju banget sama itu ya. Terus gue seneng sama panoramiknya ini. Gue yakin banget orang Jakarta yang suka berselfie di dalam mobil nih seneng banget panoramiknya. Mungkin sebenarnya nggak perlu sunroof sih di Jakarta tuh, menurut gue nggak terlalu perlu yang namanya sunroof ya, terutama dengan kondisi mataharinya yang cukup terik di Jakarta seperti apa ya. Panoramik nih cukup banget ya. Kalau lagi ke Bandung gitu nggak sih? Dan maksudnya kalau sunroof tuh kan kebuka, orang kayaknya lebih prefer. Tapi ya cukup lah ya menurut gue ya, cukup banget ya. More than enough, as always. Oke, sekarang kita ada di BYD Tebet. Dan setelah kita review tadi mobil ini, sekarang gue ditemenin sama Mbak Siska. Mbak Siska ini dari BYD Tebet yang akan membantu gue ngejelasin ada promo apa aja sih dan kira-kira berapa lama sih indennya gitu. Silakan Mbak Siska dijelasin. Terima kasih Mas Adi. Iya, sama-sama. Sebelumnya makasih ya. Nah, untuk indenannya ini kalau SPK di sekarang sebelum IMS itu dapatnya di April sampai Mei. April sampai Mei. April sampai Mei. Tapi kalau ketika buka di IMS itu bisa indenannya Juli Agustus kemungkinan atau Agustus up ke atas. Oh, kurang lebih 2 sampai 3 bulan lah ya, Mbak. 2 sampai 3 bulan. Kalau untuk harganya, kira-kira range harganya ada bisikin nggak, Mbak? Berapa Untuk harganya? range harga itu di 4,5 untuk Dolphin.
Oh, pas banget. 450 juta. Kalau untuk Masih harga estimasi. oh gitu. Untuk promo, after sales, garansi itu nanti Hah? keluar fixnya itu di IMS. Begitu juga dengan harga Oh gitu. Iya. Oh, promonya semuanya nanti di IMS di semua ya. IMS. Betul. Oh, jadi nanti kalau misalkan kalian mau duluan nih sebelum orang-orang, kalian bisa langsung hubungin Mbak Siska. Kemana nomornya Mbak Siska? Di 0812 Hah? 80 66 5311. Nah, ini kalian save aja biar kalian bisa dapat servis terbaik dari BYD Tebet. Kurang lebih kayak gitu ya, Mbak? Betul. Oke, kalau gitu. Jadi tidak usah khawatir, kalaupun inden sekarang saat ini itu nanti promo, garansi dan segala ya dan yang lainnya itu mengikuti di IMS. Oh, oke. Pokoknya banyak deh promonya, nanti kalian bisa langsung minta Mbak Siska bisikin aja karena semuanya nggak bisa disebutin di sini ya, Mbak. Betul. Kurang lebih kayak gitu. Karena ada yang private juga tuh guys, Betul. promo-promo gitu. Oke, kalau gitu makasih banyak Mbak Siska. Sama-sama Mas Adi. Oke, from Cars Lady, back to you guys.